Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama, sebelum kita membaca tentang macamnya orang mati syahid dan tentang anak yang keguguran, sebelumnya mari kita duduk di majelis ini. Tujuan yang utama, betul apa yang disampaikan guru kita. Kenapa surat Al-Luqman ayat 13 ini setiap malam, setiap kali mau mentadabburi Al-Quran, kita surat Al-Luqman ayat 13 ini dengan guru kita dibaca pertama kali. Ini perlu kita pahamkan, karena guru kita ini meyakinkan tauhid kepada kita semua, supaya kita tidak seperti ketepung yang ada di laut, yang ada di lautan, diombang-ambingkan oleh ombak kemana tidak menentu arahnya, tidak punya pendirian. Maka dari itu, sebelumnya kami mohon maaf. Di sini kita Luqman, jadi memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi di sini pentingnya kita bertauhid kepada Allah, ya. Jadi kita mengokohkan apa yang disampaikan guru kita. Mari kita tadabburi doanya Nabi Khidir. Ini mendukung kita supaya kita punya pegangan Allahus Samad, bahwa Allah lah yang tempat meminta, dan Allah lah yang tempat kita bersandar, tempat memohon. Di sini doanya Nabi Khidir. Mari kita tadabburi bersama supaya kita menambahkan tauhid kita. Doanya Nabi Khidir, Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, dengan menyebut nama Allah, ma yang terjadi, sya'a itu yang telah dikehendaki oleh Allah, ya. La yasuqul khaira illallah. Di sini tidak akan datang kebaikan itu illallah, kecuali dari Allah. Ini penting sekali. Keterusannya Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Jadi dengan menyebut nama Allah, masyaallah, semua apa yang terjadi dalam diri kita itu kehendak Allah. La yasrifu su'a, tidak bisa memalingkan keburukan itu illallah, kecuali Allah. Ini penting, ini buat tauhid kita, supaya kita punya pegangan. Kita boleh melawan arus dan tidak boleh melawan arus, dan tidak boleh kita mengikuti arus. Maksudnya bagaimana? Kita harus punya pegangan supaya kita tidak bingung.
tidak boleh melawan arus, tidak boleh mengikuti arus. Kita itu harus punya pegangan. Pegangannya apa? Al-Quranul Karim. Sama, ulama dimanapun sama, ya. Guru salafus soleh sama dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Jadi jangan ragu. Cuma kita salahnya man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ini karena beriman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah pasti Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ini salahnya kita sendiri, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini lamnya ini lam taukid, pasti. Jangan ragu, ya. Pasti Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Jadi bukan salah guru, bukan salah siapa, bukan benar guru yang dulu atau benar guru yang sekarang. Sama, jangan melawan arus, jangan mengikuti arus, jangan, harus punya pegangan. Pegangannya apa? Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Keterusannya, Bismillahirrahmanirrahim. Makanah min nikmatin faminallah. Ya, ini doanya Nabi Khidir ini luar biasa. Ini maksudnya buat kita tidak mudah diombang-ambingkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, semua apa yang terjadi itu yang dikehendaki Allah. Maka min nikmatin faminallah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dari Allah. Indiknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini penting sekali. Kalau perlu nanti minta ijazah kepada guru kita doanya Nabi Khidir ini. Sebabnya kita inti daripada kita bermajelis, kita supaya bertauhid kepada Allah, tidak ada lain. Seperti Nabi menyerukan umatnya, seperti guru menyerukan muridnya, supaya kita jangan syirik kepada Allah. Ini sangat penting. Ini kita sekedar mengokohkan biar kita ini tidak diombang-ambingkan, tidak boleh melawan arus, tidak boleh mengikuti arus, harus punya pegangan. Pegangannya apa? Al-Quranul Karim, seperti yang guru kita sampaikan bersama. Sama. Nah, tergantung kitanya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti Allah memperbaiki kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak diperbaiki dengan Allah, jangan menyalahkan siapapun. Harus hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Harus kita introspeksi diri, ya. Begitu, sekedar kita mengokohkan apa yang disampaikan guru kita itu sangat betul sekali. Selanjutnya, penjelasan tentang mati syahid. Mati syahid, ya, ini kita mau jelaskan secara detail. Ini maaf, tahdus minimah. Meskipun di YouTube, di TV, di mana itu, insya Allah, meskipun ustadz-ustadz tidak sedetail ini, maksudnya ini bukan marketing untuk mensponsor diri kita sendiri. Nah, ini kenyataannya. Mari kita menjelaskan tentang mati syahidnya. Mati syahid itu yaitu orang yang mati syahid itu ada 3 macam, ya. Yang pertama yang adalah syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia wal akhirah, yaitu orang yang mati
dalam berperang li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sahib dunia saja, ya. Sahib dunia saja. Siapa itu? Yaitu orang yang mati berperang karena mencari keuntungan. Suatu contoh, setelah selesai pilihan pemilu atau apa, nanti saling berantem, saling wajah atau apa, meninggal. Ini mencari keuntungan, bukan li'ila'i kalimatillah, ya. Yang nomor 3, syahid akhirah saja. Seperti apa contohnya? Yaitu orang perempuan yang melahirkan lalu meninggal. 2, mati tenggelam, mati sakit perut secara mendadak, atau mati tabrakan dan lain-lain yang mendadak itu syahid akhirah namanya, ya. Ini penting sekali, sebabnya berkaitan di sini nanti ada penjelasan. Kalau mati syahid ini, syahid yang li'ila'i kalimatillah ini, yang berperang li'ila'i kalimatillah, ini tidak boleh dimandikan, ya, tidak disolati. Itu saking sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid. Selanjutnya kita mau menjelaskan tentang anak yang keguguran. Ini lebih penting dari mayit biasa secara normal, ya. Sebabnya saya akan menjelaskan secara detail. Catat, cara memahami keguguran ini lebih sulit dari mayit yang normal. Wajib paham secara detail, catat dan perhatikan. Yaitu anak keguguran yang tidak sempurna bulannya, yaitu ada 3 jalan, ada 3, ya. 1, kalau anak keguguran jelas hidup seperti nangis setelah melahirkan itu, atau bernafas, ya, ini hukumnya sama dengan orang tua, yaitu wajib memandikan, membungkus, menyolati, dan wajib mengubur. Kalau lahir tadi meskipun belum sampai bulannya, seperti 7 bulan atau 8 bulan, ini hidupnya malah lahirnya itu hidup, nangis atau bernafas lalu mati, maka hukumnya seperti orang dewasa, wajib memandikan, bungkus, dan menyolati dan mengubur. Yang kedua, kalau anak yang keguguran langsung mati, tapi jelas berupa manusia, ya, langsung mati tapi berupa manusia, sudah lengkap, ada hidung, tangan, kaki, semua lengkap, yaitu wajib memandikan, tidak wajib menyolati, ya, tidak wajib membayangkan
Gitu. Jadi yang nomor 3, kalau anak keguguran sama sekali tidak berupa manusia, yaitu tidak wajib dimandikan, disolati, dan dikubur. Tidak wajib ya. Tapi di sini litakrim, falyukrim bani Adam ya, harus dikubur, bukan wajib ya. Tapi di sini menghormati anak Adam. Falyukrim bani Adam, maksudnya anak Adam ini harus dihormati, bukan karena wajib. Sama dengan orang motong kuku apa itu kan harus ditanam, sebabnya memuliakan anak Adam, jangan diberantakan, bukan karena wajibnya tetapi karena memuliakan anak Adam ya. Tetapi keguguran, anak keguguran kalau sudah sempurna bulannya ya, sama saja hidup atau mati, atau langsung mati keluarnya itu, tapi bulannya sudah 10 bulan atau 9 bulan atau 11 bulan, 12 bulan seumpama, ini hukumnya sama dengan orang tua. Tapi bedanya kalau yang masih kecil baru dilahirkan itu disunnahkan diberi nama ya, disunnahkan diberi nama. Ben siapa? Muhammad bin Fulan. Berarti nanti ini ada pengaruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Sama dimandikan, dibungkus, disolati, dan dikubur. Jadi meskipun lahir mati, tapi kalau bulannya sudah sempurna, ini sama hukumnya dengan orang tua. Sunnah diberikan nama ini. Jadi supaya kita jelas tentang ini. Selanjutnya, biar kita lengkap, zarah kubur. Apa perlu dilanjutkan? Apa dilanjutkan ya? Zarah kubur itu di sini mandubatun liti'ati wa tadakkuril akhirah. Jadi zarah kubur itu disunnahkan untuk mengingat akhirat. Kata Nabi, fazuruha lidzikril maut. Jadi disunnahkan zarah kubur gitu ya. Jadi untuk mengingat mati. Lebih-lebih zarah kubur di hari Jumat. Seperti Nabi itu setiap hari Jumat itu berzarah ke makam Baqi' itu, makam syuhada Uhud. Nabi berzarah ke kubur ya, bukan tidak berzarah ke kubur. Nabi itu dia ada hadisnya berzarah ke kubur. Maka jangan ikut kubu-kubu sebelah yang tidak memperbolehkan zarah kubur ya. Nah, nanti tata cara zarah kubur ini bagaimana? Jadi sebelumnya kita duduk ini memberikan salam kepada yang almarhum. Caranya bunyi salamnya bagaimana? Ini di sini disebutkan Assalamualaikum ya hadrat almarhum, ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini
ya, tata cara ziarah kubur. Jadi sebelumnya duduk, kalau mau duduk itu waktu berdiri itu dia uluk salam sama yang almarhum ini, ya. Ini penting sekali tata cara. Atau assalamualaikum umum gitu ya, dari kaum mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi kita insyaallah akan menyusul maksudnya. Setelah itu duduk baca Al-Quran atau tahlil. Itu caranya. Jadi ini perlu kita pahami. Masalah roh ini penting kita pahami ya. Di dalam kitab Ar-Ruh yang penulisnya itu Qayyim Al-Jauziyah, ini ada 3 tempatnya roh. Betul itu. Yang dulu pernah saya sampaikan. Yang satu, kalau rohnya orang yang baik itu ada di tempat Iliyin. Kalau yang jahat-jahat itu rohnya ada di Sijjin. Yang ketiga, dengan berkuasa Allah itu bisa, roh ini bisa dengan izin Allah ya. Di sini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, meskipun ada sekat di barzah itu sekat itu di antara dunia dan akhirat. Di sini bisa kembali ke kubur, bisa merasakan siksa kubur, bisa melihat orang yang berserah kubur. Ini pendapatnya. Jadi bisa. Jadi kita kalau berserah kubur itu tahu, berikan salam itu menjawab. Ini kuasa Allah. Meskipun istilah ada di alam barzah itu, yang pendapat ketiga ini dengan kekuasaan Allah, dia bisa diperdengarkan oleh Allah, bisa diberitahu oleh Allah. Sekiranya cukup begitu, nanti kurang lebihnya guru kita yang menjelaskan untuk kita semua. Dan sebelumnya mari kita, supaya kita lebih yakin kepada Allah, mengenai kita bertauhid kepada Allah, mari baca Al-Hadid ayat 19, 20, 21 ya. Nanti guru kita yang menjelaskan secara detail kepada kita, dan kita ini semua pribadi kita sendiri harus hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 19 sampai ayat 21. Surah Al-Hadid ayat 19 sampai ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Shadaqallahul azim. Allahumma ra'amna bil Qur'an. Artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, bercinta kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wallahu a'lam. Baik, perhatikan. Penting untuk diketahui. Dijawab dengan satu firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 86. Sebelum kita balik, surah Al-Baqarah ayat 86. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ulaika alladziina ishtaraw hayata dunya bil akhirah, fala yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa lahum yunzarun. Tidak menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Berbangga-bangga keturunan, harta dan segala macam itu adalah kesenangan dunia. Tidak dilepas, tidak berbangga-bangga, enggak. Tapi bersyukur atas limpahan rahmat Allah, yaitu dunia yang Allah berikan kepada kita sebagai amanah. Maka adillah ini, ya, berlaku adillah kepada Allah. Itu maksudnya ya. Ya, di hadits tadi 19 sampai 21 sampaikan seperti itu. 15 21 ya. 21 ya. Perhatikan itu jelas sana itu. Berbangga-bangga dengan dunia akan melalaikan hubungan kita dengan Allah. Itu dipastikan. Ya, mereka itu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Fala yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa lahum yunzarun. Ini penting sekali. Mengingatkan ini penting banget ya, penting banget. Dunia raihlah, tapi jangan dibangga-banggakan sehingga meninggalkan istiqomah 2 minggu 3 minggu baru muncul itu ya, dan tetap kan gitu kan spesial kayak gitu spesial itu ya. Hati-hati berbangga-bangga dengan dunia di tengahnya, itu dikhawatirkan begitu ya, tapi harapannya kan tidak ya, orang mau berbagi nggak bangga-bangga gitu ya. Kalau begitu dong, betul nggak? Ya, makanya ya, ini harus dipahami. Sampai terus bingung terus, nanti dikatakan sama si tadi gagal, nyalain gurunya, begini pasti habis, begini lo, ya Allah, enak banget seperti aku salah no, kamu nggak terima lah, nah gitu ya, ini salah no. Tambah lagi Al-Isra 6465, ya, sebelum ngopi dan pulang, Al-Isra 6465, kita. Ini Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastafziz
man istata'tu minhum bi sawtika wa ajrib 'alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Kene seneng mbek donya, dirangkul donya iku mesti kehilangan, maka Allah berikan akses ke setan. Gangguan sing iso ganggu iki teko ngarep buri, terserah awakmu. Juren. Bahasa itu hancurkan dia, rusak mereka. Kenapa? Mereka berkoloni dengan harta. Tiga ini. Dayakanlah wahai iblis, siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu, kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak. Gila, ya. Lalu berilah janji kepada mereka. Saya tentu hanya menjanjikan tipuan lantas kepada mereka. Tapi ayat selanjutnya 65 ini harapan buat kita. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa rabbik. Ini harapan bagi ini. Sekali lagi sungguhnya tidak ada kekuatan bagimu atas hamba-hambaku, kata Allah. Ya mukmin, cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga mereka darimu. Karena kita termasuk daripada hamba-hamba yang mukmin yang selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.